Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 15. Matius pasal 7 ayat 15 berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Saudaraku, dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus mengingatkan para pendengarnya agar mereka senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini kelihatannya ia seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meminta kepada para pengikutnya untuk berhati-hati dengan nabi-nabi palsu ini. Nah, berkaitan dengan nabi-nabi palsu ini, saudaraku, Tuhan Yesus berkali-kali mengingatkan orang percaya. Di antaranya di dalam Matius pasal 24 ayat 11 yang berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Demikian juga di ayat 24, di sana dikatakan sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudaraku, ketika membaca poin-poin di dalam ayat tersebut di atas, saya jadi bergumul dan memikirkan dengan serius tentang nabi-nabi palsu ini. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ini, saya seringkali menerima WA yang isinya adalah video tentang bagaimana seseorang mengatakan bahwa vaksin yang kita terima ini itu datangnya dari antikristus dan menghimbau banyak orang agar tidak mau menerima vaksin yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Orang-orang yang WA kepada saya itu meminta tanggapan atas video itu. Dan setelah saya menonton, mendengarkan dengan cermat, saya jadi berpikir tentang nabi palsu, saudaraku. Mengapa saya langsung teringat dengan nabi palsu? Karena dasar dari pernyataan orang yang di video itu bukanlah firman Tuhan, melainkan penglihatan yang tentu saja itu sangat subjektif, sebab tidak ada ukuran kebenarannya, tidak ada saksinya, cuma dia seorang diri yang tahu. Maka ketika dia berkata, "Oh, Tuhan bicara sama saya, vaksin ini antikristus, ada tandanya 666, tidak boleh dilakukan dan orang percaya harus menolak." Siapa saksinya? Tidak ada saksinya. Demikian juga dia mengatakan bahwa dia mendengar suara dari Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan itu sangat subjektif, tidak ada ukuran kebenarannya. Dan saya mau katakan bahwa pandangan seperti ini, saudaraku, ini adalah pandangan personal. Soal dia meyakini bahwa vaksin ini adalah antikristus, itu urusan dia. Tetapi ketika ia mengajak orang lain untuk mempercayai subjektivitas yang dia yakini, tentu ini akan sangat bermasalah. Sebab saya melihat bahwa pandangan orang yang di video ini sangat berbahaya. Mengapa demikian? Yang pertama, dasarnya bukanlah Alkitab, firman Allah. Orang percaya harus yakin bahwa satu-satunya kebenaran dasar pijak orang percaya adalah Alkitab. Dulu sebelum Alkitab ada, Tuhan memang berbicara lewat para nabi, lewat para rasul, lewat orang-orang yang dikhususkan untuk apa? Untuk menyatakan kehendaknya. Tetapi orang-orang itu kemudian menuliskannya dalam bentuk kitab yang kemudian kita terima hari ini sebagai firman Allah. Dan ini sudah final, saudaraku, tidak bisa diganggu gugat. Maka kalau ada orang yang mengatakan kebenaran lain selain apa yang tertulis di dalam Alkitab, kita patut meragukannya.
terlebih bila dasarnya hanyalah penglihatan dan merasa dia mendengar suara Tuhan. Sebab semua orang bisa mengklaim hal yang sama, saudaraku. Jadi selama dasarnya bukanlah Alkitab, maka kita perlu menentang dan kita perlu mewaspadai jangan-jangan dia adalah nabi palsu yang sedang ingin menyesatkan orang-orang percaya. Yang kedua, orang yang ada di video itu saya lihat sedang berusaha untuk memprovokasi agar orang-orang menolak vaksin yang dilakukan oleh pemerintah yang sah. Sebab dengan mengatakan bahwa vaksin ini adalah antikristus, secara sadar maupun tidak sadar, dia ingin mengatakan bahwa pemerintah adalah agen antikristus yang berusaha menyesatkan orang-orang percaya. Sementara Alkitab sendiri mengatakan dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, saudaraku, jika kita mengacu ayat firman Tuhan ini, jelas bahwa orang percaya harus tunduk kepada pemerintah yang sah. Itu artinya tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk menolak vaksin yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Kristus, saya menasehati kita semua agar hati-hati mendengarkan setiap orang yang berbicara atas nama Tuhan, terlebih bila dasarnya adalah penglihatan dan merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada dirinya. Sebab selain itu adalah pengalaman pribadi yang bersifat subjektif, kita tidak dapat menjadikan itu sebagai dasar kebenaran. Orang percaya dasar kebenarannya adalah Alkitab. Peganglah Alkitab dan yakinilah sepenuhnya, maka saudara akan tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan itulah yang akan menyelamatkan saudara. Jangan mudah terombang-ambing oleh berbagai-bagai angin pengajaran. Bukankah Tuhan Yesus jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita bahwa akan ada begitu banyak orang-orang yang akan menyesatkan kita atas nama Nabi Tuhan, atas nama penglihatan, atas nama musisat, atas nama Mesias dan lain sebagainya. Kalau mereka begitu getol untuk menyesatkan orang-orang percaya lewat WA, lewat YouTube dan lain sebagainya, maka saudara dan saya juga harus begitu getol untuk apa? Untuk belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, untuk berpegang kepada Alkitab dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak mudah digoyahkan oleh mereka yang ingin menyesatkan kita dan yang ingin melepaskan kita dari kasih Allah. Mari saya mengajak kita semua, ayo kembali kepada Alkitab. Ayo kembali membaca Alkitab. Ayo kembali bergumul dengan Alkitab, supaya iman kita makin kokoh dan pengharapan kita makin teguh, tidak mudah digoyahkan oleh apapun, sampai pada akhirnya kita dapat masuk di dalam keabadian bersama dengan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, kiranya Engkau meneguhkan iman kami,
supaya kami tidak mudah digoyahkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran yang mengatasnamakan ini dan itu selain daripada Alkitab. Tuhan, kokohkan iman kami, teguhkan pengharapan kami, sampai pada akhirnya kami boleh menjadi orang-orang yang beruntung, hamba-hamba yang setia, dan layak untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Engkau Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku yang Bapa untuk selamanya. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping